Oke, shalom semuanya. Kembali lagi dalam pembelajaran kita dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai consumer behavior, ya, perilaku konsumen, ya, teori perilaku konsumen. Nah, pada video-video pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang teori produksi, ya, ada produksi, distribusi, konsumsi, ya, kegiatan ekonomi, terus ada teori produksi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teori konsumsi, ya, consumer behavior. Oke, nah langsung saja tanpa berlama lagi kita masuk ke teorinya. Oke, nah pertanyaannya adalah kenapa seseorang melakukan konsumsi? Ya, kenapa seseorang rela menghabiskan barang atau jasa yang telah dibelinya, ya, menggunakan uang, ya. Yang pasti seseorang melakukan konsumsi karena pertama, ya, tujuan utamanya itu untuk memenuhi kebutuhan, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah orang melakukan konsumsi, ya, mungkin kita lihat loh itu kan enggak untuk memenuhi kebutuhannya dia, untuk senang-senang doang, ya, bisa jadi, ya. Tidak semua orang melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya, tapi juga untuk memenuhi keinginannya. Namun pada intinya, ya, orang melakukan konsumsi itu karena ingin mendapatkan yang namanya kepuasan, ya. Kita mengkonsumsi suatu barang, kita mengkonsumsi suatu jasa karena kita ingin mendapatkan yang namanya kepuasan, ya, atau yang biasa disebut dengan utility, ya, dalam bahasa kerennya, ya. Kepuasan atau utility ini diukur, ya, melalui satuan yang namanya util, ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi suatu barang, kita bisa menghitung, ya, bahwa berapa banyak kepuasan yang kita miliki setelah mengkonsumsi barang itu, berapa banyak util yang kita dapatkan setelah kita mengkonsumsi suatu barang atau jasa tertentu, ya. Nah, di dalam perhitungan kepuasan ini ada dua jenis pendekatan yang kita gunakan, yaitu ada namanya pendekatan kardinal dan yang kedua itu namanya pendekatan ordinal, ya. Jadi dalam teori konsumsi itu dikenal dua pendekatan ini, yaitu kardinal dan ordinal. Oke. Nah, apa itu kardinal dan ordinal? Langsung saja, ya. Kita ke yang pertama, yaitu kardinal. Nah, kardinal ini yaitu pendekatan yang didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur atau dikuantifikasi dengan satuan tertentu. Satuannya tadi apa? Yaitu util, ya. Jadi menurut pendekatan kardinal ini kita dapat menghitung kepuasan seseorang secara angka, ya. Kita memakai angka. Contoh misalnya ketika kita mengkonsumsi coklat, ya, misalnya. Nah, ketika kita selesai mengkonsumsi coklat, kita dapat menghitung, kepuasan yang saya dapatkan 500 util, gitu, ya. Jadi di dalam teori kardinal ini dikatakan bahwa semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, ya, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen, ya. Ya, jadi semakin banyak makanan yang kita makan, semakin tinggi kepuasan yang kita dapatkan. Nah, intinya teori kardinal ini menyatakan bahwa kepuasan seseorang itu dapat diukur secara kuantitatif, ya. Itu dapat diukur secara angka, ya. Oke. Nah, memang benar, ya, bahwa semakin besar jumlah barang yang kita konsumsi, misalnya kita minum air, itu akan semakin besar pula tingkat kepuasan yang kita dapatkan. Namun, ya, pasti saat kita terus-menerus minum air, ya, pasti suatu saat nanti, ya, ada titik di mana kita kayak udah stop gitu, udah kayak tidak bisa minum air lagi, ya, udah mencapai titik jenuh gitu, ya. Kalau kita semakin banyak minum air, bisa-bisa nanti kalau terlalu banyak bisa muntah gitu. Jadi kepuasan yang kita dapatkan jadi tidak ada, ya, kalau justru terlalu banyak. Nah, ini dikemukakan oleh seorang pakar yang bernama Gosen, ya. Di dalam hukum Gosen yang pertama dikatakan bahwa jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang terus-menerus dilakukan, maka rasa nikmatnya mula-mula tinggi, ya, namun semakin lama
kenikmatan tersebut semakin menurun sampai mencapai batas jenuh. Ya, jadi di dalam teori kardinal ini dikenal dengan teori pemenuhan kebutuhan yang semakin menurun. Ya, artinya ketika kita mengkonsumsi suatu barang secara terus-menerus, mula-mula ya kenikmatan yang kita atau kepuasan yang kita dapatkan itu mula-mula akan meningkat. Ya, tapi semakin lama semakin turun sehingga akan mencapai titik jenuh di mana kita sudah enak ya, udah kayak nggak bisa mengkonsumsi barang itu lagi. Bahkan kalau kita paksain konsumsi pun bisa-bisa kita jadi muntah ya, seperti itu. Karena kita sudah mencapai batas jenuh ya. Nah, di sini contohnya seperti apa? Nah, perhatikan baik-baik tabel di sini ya. Di sini ada 3 kolom ya, ada gelas keberapa. Ini contohnya misalnya kita ambil minum air putih ya. Di sini ada gelas keberapa, di sini adalah nilai guna marginal dan di sini ada nilai guna total. Oke, saya jelaskan satu-satu. Nah, ini yaitu gelas keberapa yang sudah kita minum ya. Dari 1 sampai 6 gelas. Nah, nilai guna marginal ini yaitu nilai kepuasan yang kita dapatkan ya dalam persatuan gelas ya, persatuan gelas. Nah, nilai guna total yaitu nilai guna di total ya, dari nilai guna kepuasan gelas pertama ditambah dengan gelas kedua ditambah dengan gelas ketiga, itu nilai guna total. Nah, nilai guna marginal ini kalau kalian lihat di sini, perhatikan tabelnya, yaitu nilainya selalu menurun ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti ini. Ketika kita meminum, misalnya kita lagi haus ya, habis olahraga terus capek, haus banget ya. Waktu kita meminum gelas yang pertama ya, kenikmatan yang kita dapatkan tentu berbeda dengan waktu kita sudah meminum gelas yang kedua ya. Pasti yang kenikmatannya paling tinggi itu yang gelas pertama ya. Waktu kita masih haus banget, masih kayak tenggorokan kita kering banget gitu ya. Terus kita minum satu gelas air, itu kenikmatannya itu paling tinggi gitu, karena baru gelas pertama ya. Kalau sudah masuk gelas kedua ya sebenarnya masih memuaskan juga, cuman kenikmatan yang kita dapatkan sudah berbeda dengan gelas yang pertama ya. Pasti itu dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu ya. Pasti gelas pertama itu lebih memuaskan daripada gelas yang kedua. Apalagi gelas yang ketiga ya, itu pasti menurun lagi sampai gelas keempat, gelas kelima, sampai gelas keenam udah memuntah di sini, udah minus ya. Jadi nilai guna marginal ini tuh semakin menurun karena kepuasan yang kita dapatkan setiap kali meneguk satu gelas itu berbeda ya. Otomatis yang pertama itu yang paling tinggi nilai guna marginalnya. Nah, nilai guna totalnya di sini adalah total yang kita dapatkan ya. Setelah kita minum gelas yang pertama, kita mendapatkan nilai 40 util ya, kepuasan. Gelas kedua pasti turun karena kesegaran atau kenikmatan yang kita dapatkan pasti beda dengan gelas yang pertama, sehingga kenikmatan yang kita dapatkan cuma 30 ya. Totalnya 70 ya. 40 ditambah 30 ya, 40 tambah 30 70. Nah, kemudian ditambah lagi 70 ditambah 20 90. Nah, 90 ditambah 10 100 ya. 100 ditambah 0 tetap 100 ya. 100 dikurang 10 ya 90 ya. Jadi ini yang saya katakan tadi, bahwa awalnya itu meningkat ya, dari sini 40, 70, 90, 100, habis itu menurun ya. Jadi hukum Gosen yang mengatakan bahwa jika terus-menerus dilakukan konsumsi akan satu barang, itu mula-mula meningkat ya. Kita lihat di sini meningkat, turun menjadi 90 ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan grafik di sini ya. Nah, di sini ada grafiknya ya. Ini ada TU ya. TU ini total utility atau nilai guna total, yang ini ya. Ini TU, ini grafiknya ya, yang orange yang ini. Yang MU ini marginal utility atau nilai guna marginal ya. Nah, dia selalu menurun ya. Nilai guna marginalnya ini di sini. Nah, kalau nilai guna totalnya itu awal-awal meningkat nih. Dari sini naik mencapai titik puncak 100, habis itu menurun kepuasan yang kita dapatkan ya. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk teori kardinal ya. Intinya dia mengatakan bahwa satu barang yang dikonsumsi terus-menerus itu mula-mula meningkat ya,
total yang kita dapatkan, tapi lama-kelamaan akan mencapai titik jenuh, titik puncak, terus habis itu menurun, ya, menurun di sini. Kalau nilai guna marginalnya itu memang selalu menurun, ya, karena kepuasan yang kita dapatkan itu berbeda, ya. Oke, next ke teori yang selanjutnya yaitu teori ordinal. Nah, kalau tadi kardinal mengatakan bahwa kepuasan seseorang bisa diukur melalui angka, teori ordinal mengatakan bahwa kita tidak dapat mengukur kepuasan seseorang melalui angka. Ya. Teori ordinal menyatakan bahwa kepuasan konsumen tidak diukur melalui angka, tapi dapat dibandingkan dengan barang lainnya. Contohnya gimana? Misalnya, saya lebih puas ketika makan bakso daripada makan mie, ya, gitu ya. Sini ya, atau saya lebih puas ketika makan mie daripada makan bakso, ya. Atau bisa kombinasi juga. Misalnya, saya puas ketika saya makan 3 bakso dan 1 mie, ya. 3 bakso dan 1 mie. Atau bisa jadi juga 2 mie 2 bakso. Atau 3 mie 1 bakso. Nah, itu saya puas kalau seperti itu. Jadi ada perbandingan. Ya, seperti itu. Contoh lagi misalnya saya puas kalau makan 10 mangkok bakso, 10 mangkok mie. Itu baru saya puas, ya. Atau 10 mangkok bakso, 20 mangkok mie. Nah, itu baru saya puas. Seperti itu. Jadi teori ordinal menyatakan bahwa tidak bisa diukur melalui angka, tapi dapat dibandingkan dengan barang lainnya, ya. Kalau tadi kardinal itu diukur melalui angka, kalau ordinal tidak bisa melalui angka tapi dibandingkan dengan barang yang lainnya. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa ada titik-titik kepuasan ya di sini, ya. Untuk mencapai titik kepuasan seseorang, ya, dia harus makan 8 bakso 3 mie, ya, baru dia puas. Atau dia makan 4 bakso 6 mie, baru dia puas di titik B. Atau bisa juga bakso cuma 2 tapi mie-nya harus 9 baru puas. Atau baksonya cuma 1 mangkok tapi mie-nya harus 12 mangkok baru dia puas, ya. Jadi untuk mencapai kepuasan dia harus mengkonsumsi kombinasi ini, ya. Ini antara bakso dan mie, ya. Kalau misalnya kita perhatikan grafiknya ya di sini, ya. Bakso, ini bakso dia ke atas. Bakso 8, ya, mie-nya 3 baru dia puas. Ya. Nah, di sini juga ada B, ya. Titik kepuasan B, C dan D. Intinya garis ini adalah garis kepuasan konsumen, ya, menurut teori ordinal. Nah, ini membentuk kurva yang dinamakan kurva indiferensi, ya. Kurva indiferensi itu seperti ini, ya. Jadi ini merupakan titik-titik kepuasan dari seorang konsumen. Seperti itu. Ya, namanya kurva indiferen atau kurva kepuasan. Nah, kalau misalnya di dalam teori kardinal tadi berarti semakin tinggi angkanya semakin puas seseorang. Tapi kalau di dalam teori ordinal ini, ya, semakin jauh grafiknya dari titik 0 sini, semakin jauh itu semakin puas. Semakin dekat, ya, itu semakin tidak puas. Jadi kalau di sini I1 itu kurang memuaskan daripada I2. I2 kurang memuaskan dari I3. Jadi yang paling memuaskan di sini yaitu kurva yang di sini, ya. Semakin dia menjauhi titik 0, ya, itu semakin puas, tapi semakin dia mendekat semakin tidak puas. Ya, gitu cara menghitung kepuasan di teori ordinal. Oke. Nah, untuk menambah wawasan kalian, ya, silakan kalian menonton 2 video ini, ya. Ini video dari Politeknik Keuangan STAN membahas tentang teori kardinal dan ordinal, ya. Saya sangat sarankan kalian menontonnya karena ini sangat bagus, ya. Penjelasannya juga sangat lengkap, ya. Oke, sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya.